Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Motivasi Warna Channel. Buat teman-teman nih yang sudah menonton video Kak Warna doakan semoga sehat selalu, lancar rezekinya, dipermudahkan urusannya, dan yang terpenting semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di kesempatan kali ini jadi Kak Warna akan membahas nih teman-teman ya, pertanyaan dari teman-teman yang sudah berkomentar gitu, bertanya kepada Kak Warna tentang bagaimana sih cara pergi ke Taiwan atau cara menjadi TKI di Taiwan. Jadi Kak Warna akan membahas ini semua, akan menjawab ini semua dengan pengalaman Kak Warna dulu waktu proses ke Taiwan. Jadi tetap simak video Kak Warna sampai selesai ya. Jangan lupa like, share, share, and subscribe. and subscribe. Motivasi Motivasi Warna Warna Channel. Channel. Salam ngapak, Tahu apa? orang ngapak, Olah apa? orang pena. Olah belah. Jadi dulu waktu Kak Warna proses kesini itu pada tahun 2014 teman-teman ya, akhir bulan itu baru proses gitu. Kak Warna juga masih bingung dulu gimana sih cara berangkat ke Taiwan gitu kan. Kak Warna sempat searching juga ya di YouTube sarannya itu gimana gitu. Jadi di sini Kak Warna akan memberitahu ya buat teman-teman ya dua cara untuk teman-teman bekerja ke Taiwan atau berangkat ke Taiwan gitu ya. Dan yang salah satunya Kak Warna pernah menempuh dengan cara ini gitu teman-teman ya. Mudah-mudahan video ini nantinya bisa bermanfaat ya buat teman-teman yang belum tahu gimana sih cara berangkat ke Taiwan atau cara bekerja ke Taiwan. Sebelum teman-teman proses, jadi Kak Warna saranin ya untuk teman-teman itu harus mengumpulkan data diri atau biodata atau dokumen gitu. Jadi Kak Warna juga sudah memberitahu kepada teman-teman ya dokumen-dokumen yang buat proses ke Taiwan. Pastikan teman-teman itu harus lengkap mengumpulinnya gitu ya, dan harus teman-teman itu memakai dokumen asli ya untuk proses ke Taiwan. Jadi setelah teman-teman itu sudah lengkap dalam mengumpulkan dokumen-dokumen tersebut, di sini ada dua cara teman-teman ya untuk proses gitu. Yang pertama, kita harus memakai sponsor atau kita harus langsung datang ke PT gitu teman-teman ya. Jadi memang di sini ada perbedaannya sedikit ya, walaupun sedikit tapi ya memang ada gitu ya. Dulu memang waktu Kak Warna proses ke sini itu memakai sponsor gitu teman-teman ya. Soalnya Kak Warna itu nggak mau ribet gitu ya. Soalnya jika kita memakai sponsor gitu kan, kita hanya memberikan dokumen-dokumen kita kepada sponsor tersebut gitu teman-teman ya. Sebenarnya sih sama, nantinya juga dokumen kita itu akan diproseskan lewat PT gitu. Tetapi kita di sini akan dibantu gitu ya oleh agen tersebut atau sponsor tersebut. Nah, di sini tetapi jika teman-teman ingin menggunakan sponsor untuk proses ke Taiwan, Kak Warna sarankan ya untuk berhati-hati gitu teman-teman ya, karena ya tahu sendiri kan yang namanya sponsor itu ada yang benar-benar bertanggung jawab, ada juga yang enggak gitu ya. Jika kita lewat sponsor itu nantinya kita itu nggak ribetin buat teman-teman nih yang belum punya paspor gitu kan itu salah satu dokumen gitu ya. Kalau belum bikin paspor itu nantinya jika kita ikut sponsor itu kita akan dibimbing gitu teman-teman ya. Jadi kita hanya mengikuti arahan dari sponsor tersebut gitu. Dan kita nantinya juga akan ke PT, tetapi ke PT-nya jika ada hal penting yang harus kita datangi gitu teman-teman ya. Mungkin untuk memperlengkap dokumen atau tanda tangan apa gitu teman-teman. Jadi enaknya lewat sponsor itu di situ teman-teman ya. Tetapi di sini Kak Warna benar-benar berpesan ya kepada teman-teman ya. Kalau teman-teman itu nantinya lewat sponsor, Kak Warna sarankan ya teman-teman itu harus membuat surat perjanjian sama sponsor tersebut gitu teman-teman ya. Yang nantinya surat perjanjian itu bisa kita gunakan nantinya ketika kita mungkin gagal dalam proses atau ada masalah apa gitu ya. Dan ini harus diperhatikan gitu teman-teman ya, soalnya banyak juga yang nggak memperhatikan tentang surat perjanjian ini. Tetapi ketika kita sudah punya surat perjanjian sama sponsor ini, ketika kita ada masalah kita bisa menuntut dengan surat perjanjian ini gitu teman-teman.
teman-teman ya. Itu jika teman-teman itu lewat sponsor gitu dalam proses untuk bekerja ke Taiwan gitu ya. Yang kedua itu kita harus datang ke PT langsung ya. Jadi kalau teman-teman itu tidak mau lewat sponsor, teman-teman bisa langsung datang ke PT. Teman-teman itu harus ngapa-ngapain sendiri gitu ya. Prosesnya gitu kesana sendiri, dokumen ngurus sendiri dengan pihak kantor, orang kantor gitu. Jadi memang sedikit ribet di sini teman-teman ya. Tapi kalau masalah biaya mungkin ya ada selisih sedikit gitu ya. Soalnya kita kalau lewat sponsor kan kita minta bantuan gitu kan ya. Jika kita langsung lewat PT atau datang ke PT sendiri gitu teman-teman ya, kita akan mengirit biaya. Tetapi enggak juga ya, karena ya ongkos buat kesana kesini gitu kan lebih ribet gitu teman-teman ya. Nah itu tadi ya teman-teman ya, dua cara untuk proses menjadi TKI Taiwan atau berangkat bekerja ke Taiwan. Jadi dulu memang Kak Warna itu ikut sponsor teman-teman ya, tetapi di sini Kak Warna tidak menggiring teman-teman ya untuk ikut sponsor. Jadi ya tinggal teman-teman aja mau yang ikut sponsor atau langsung datang ke PT gitu teman-teman. Jadi ini yang bisa Kak Warna jawab ya dari pertanyaan teman-teman, cara menjadi TKI Taiwan atau cara proses bekerja ke Taiwan. Semoga video ini bisa bermanfaat ya buat teman-teman yang mungkin masih bingung gimana sih caranya bekerja ke Taiwan atau berangkat ke Taiwan gitu. Buat teman-teman nih yang mungkin ada pertanyaan seputar TKI di Taiwan atau cara proses ke Taiwan, teman-teman bisa tulis komentar di bawah. Jika Kak Warna tahu jawabannya, nanti Kak Warna pasti akan jawab gitu pertanyaan dari teman-teman. Sampai di sini dulu video Kak Warna, nanti Kak Warna sambung lagi di video selanjutnya. Jika hari ini coba lagi, mudah-mudahan hari esok menjadi misteri ilahi. Kak Warna pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Empty hearts and neon lights.